Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa 22. Oke teman-teman, kali ini saya mau menceritakan mengenai kejadian seseorang yang diculik oleh WW. Orang itu ya sudah tua lah sebenarnya, yang banyak terdengarkan cerita-cerita mengenai WW itu suka menculik anak-anak. Tapi jangan salah, WW juga menculik orang dewasa juga. Ini saya nggak sengaja, saya dapat cerita ini dari salah satu buku yang berjudul Manusia Jawa dan Gunung Merapi, Persepsi dan Sistem Kepercayaannya. Ini buku ini saya beli tahun 91 waktu itu. Nah, di sini menceritakan mengenai manusia Jawa, manusia yang hidup di sekitaran Gunung Merapi, termasuk ya percaya dengan orang-orang dengan metafisika mistis yang di sekitar Merapi. Oke. Kali ini saya mau menceritakan berdasarkan buku ya. Saya akan bacakan mengenai hilangnya seseorang karena diculik oleh WW. Biasanya orang yang diculik oleh WW itu merasa diajak oleh orang yang dia kenal, seperti saudara, teman, atau apapun, diajak main. Nah, ini kejadiannya seperti itu. Saya bacakan ini dalam bahasa Jawa. Riyen nate kedadosan satunggaling warga sedereke Pak Dukuh digondol WW tigang dinten tigang dalu, namine Mbok Ono Idu. Critanipun wekdal maghrib piyambake rumaos diajak tangginipun dateng peken langkung mergi aspalan. Sarehning piyambake sampun gadah simah, mila brayate bingung lan kawatir. Mila lajeng lapor Pak Dukuh yen Mbok Ono Idu ical. Tiang sadusun lajeng enggal sami madosi dateng wono, jurang lan lepen. Musana Mbok Ono Idu kepanggih wonten sakilening pesarean Syekh Jumadil Kubro. Linggih wonten pereng katingal sayah, bingung lan bisu boten saged guneman. Mbok Ono Idu wusana nandang sakit aneh, sakit pikiran, temahan ngajal. Terjemahannya nih teman-teman. Dulu pernah terjadi seorang penduduk keluarga dekat Pak Dukuh diculik WW selama 3 hari 3 malam. Orang tersebut bernama Mbok Ono Idu. Ceritanya di saat maghrib ia merasa diajak seorang tetangga pergi ke pasar melewati jalan aspal. Karena ia telah berkeluarga, maka keluarganya menjadi bingung dan khawatir akan kepergian Mbok Ono Idu. Mereka kemudian melapor kepada Pak Dukuh bahwa Mbok Ono Idu hilang. Segera orang-orang sedesa mencarinya ke hutan-hutan, ke jurang-jurang, dan ke sungai-sungai. Akhirnya Mbok Ono Idu diketemukan dalam keadaan bingung dan bisu, duduk kelelahan di tebing barat makam Syekh Jumadil Kubro.
Mbok Ono itu kemudian terserang penyakit misterius, sakit pikiran, dan akhirnya meninggal. Oke, nah di sini teman-teman, Wewe itu kadang menculik yang namanya anak-anak dan juga yang menculik orang tua. Penggambaran Wewe itu seperti seorang wanita berambut panjang, susunya besar dan jatuh ke bawah susunya. Nah, konon susu Wewe ini untuk menyembunyikan terutama anak-anak yang diculiknya, disembunyikan di bawah susunya karena saking besarnya katanya waktu itu, dan mukanya juga menyeramkan lah kalau Wewe ya. Nah, ini yang unik adalah anak-anak atau orang-orang yang diculik itu ngerasa dia diajak oleh orang yang dia kenal. Mungkin kalau anak-anak diajak bermain dan diberikan sesuatu segala macam, dan prosesnya ya kadang kalau di alam sana itu waktunya itu berbeda dengan kita. Di sana mungkin merasa sebentar, cuma 1 jam atau 2 jam atau 3 jam. Tapi di alam manusia ini, di waktunya manusia itu bisa berhari-hari bahkan. Seperti tadi 3 hari 3 malam akhirnya ketemu. Mungkin Mbok Ono itu di sana juga nggak nyampe sehari mungkin. Dan konon juga katanya kalau di alam mereka kita orang yang diculik itu sudah makan apa yang disajikan oleh mereka, kemungkinannya adalah satu sudah tidak bisa pulang lagi ke alam manusia, ataupun kalau bisa kejadiannya seperti Mbok Ono itu, seperti hilang ingatan. Dalam artian hilang ingatan atau tidak bisa berbicara karena di sana mereka sudah terbiasa dengan bahasanya dengan makhluk itu. Begitu balik ke dunia manusia, bukannya tidak bisa ngomong tapi sudah lupa bahasa manusia, bahasa ngobrol itu sudah lupa. Ini untuk yang diculik ya, bukan untuk orang yang sengaja masuk ke sana, tapi ini yang diculik. Karena kebanyakan rata-rata yang pulang itu yang kembali ke dunia manusia dan ditemukan itu linglung biasanya. Tapi ada juga yang kalau yang menculik itu juga baik, juga pas balik ke dunia manusia ya masih bisa ngomong. Bahkan ya orang-orang yang diculik itu bisa mempunyai kemampuan metafisika. Jadi kayak mata batinnya terbuka secara otomatis. Itu adalah cerita. Nah, cerita ini sebenarnya ada di mana? Ini cerita ini ada di sekitar Gunung Merapi. Kalau kita tadi teman-teman itu ada perkataan Mbok Ono itu ditemukan di lereng sebelah barat Syekh Jumadil Kubro. Ini seperti video saya yang beberapa konten sebelumnya. Waktu saya ke Bukit Turgo itu yang saya ketemu dengan sosok penunggunya ya di situ. Ini di Bukit Turgo di sekitar Merapi. Nah, di situ dipercaya memang di situ banyak komunitas atau entitas makhluk yang merupakan makhluk yang ada di lingkarannya Merapi atau kerajaan Merapi atau Gunung Merapi. Oke, teman-teman, terima kasih. Sekian dulu cerita mengenai penculikan Wewe. Tapi ini nggak tahu Wewe gombel atau bukan, tapi ini penculikan Wewe. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton channel Jiwa Tua 2. Ya, kalau tertarik dengan cerita-cerita berikutnya dan ingin mengetahui cerita-cerita berikutnya, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng biar nanti ketahuan kalau Jiwa Tua 2 itu mengupload video baru. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi dari Jiwa Tua 2. Salam.